يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامنن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تابعوا هدى واعترفوا بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد.
وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به وافتح لنا به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها كما فتحتها على أنبيائك على أنبيائك وعلمائك وعلمائك المتقدمين المتقدمين والمتأخرين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, Masjid Jami Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita dengan izin Allah, dengan karunia dari Allah kita bisa hadir di satu majelis yang dicintai oleh Allah dan di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa bulan kita tawakuf, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita kembali, yaitu kajian tafsir Al-Qur'an. Pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan melanjutkan kembali masih penafsiran surat Al-Baqarah, yaitu dari ayat 44 sampai ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله. Ayat ini turun karena ada sabab yang disebut dengan sabab nuzul. Jadi salah satu bagian dari kajian ilmu Al-Quran itu adalah sabab nuzul, atau disebut dengan ilmu asbabin nuzul. Apa itu sabab nuzul? Sabab nuzul itu adalah sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang turun tanpa sebab, ada ayat Quran yang turun karena sebab. Nanti kalau ayat Quran turun karena sebab, maka berlakulah kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil pesan moralnya bukan kekhususan sebabnya itu, tetapi adalah keumuman lafaz dan perintah. Meskipun ayat ini turun berkenaan dengan ulama Bani Israel atau ulama-ulama Yahudi yang tinggal di Madinah, kenapa mereka mengatakan nanti kepada kaum kerabatnya yang telah Islam, mereka mengatakan usbutu ala dini Muhammadin fa innahu haq. Hendaklah kalian tetap berada dalam agama Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi, para ulamanya mengatakan kepada kerabatnya Yahudi yang masuk Islam, mereka mengatakan tetap aja yang tidak agama Nabi Muhammad. Kenapa? Fa innahu haq. Karena agama Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar. Ini kata ulama Yahudi.
Fakanu ya'murunan nasa bil iman wa la yaf'alunahu. Mereka memerintahkan orang untuk beriman kepada Nabi, tapi mereka enggak ngelakuin. Mereka tetap agamanya Yahudi. Berarti ada kontradiksi ini, Pak? Ada kontradiksi, ada pertentangan. Ente nyuruhin orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan mengatakan Islam yang benar, tapi ente nggak masuk ke dalam agama Islam. Itu ulamanya begitu. Pada kesempatan yang lalu kita pernah jelaskan kenapa ke orang Yahudi seperti itu. Karena kekhawatiran kalau mereka itu terkait dengan persoalan ekonomi. Sama dengan kita kan? Kan terkait dengan persoalan ekonomi nih. Kalau seandainya mereka keluar dari agama Yahudi, sementara dalam agama Yahudi itu ada banyak ritual-ritual, yang ritual itu membutuhkan dana. Biasanya kalau orang-orang mengadakan ritual, itu dipanggil siapanya, Pak? Siapa yang dipanggil? Ulamanya, Ustaz. Coba pengadain tahlil, yang dipanggil siapa? Siapa yang dipanggil? Ustaz Sulaiman. Pasti ustadznya. Kalau kita manggil orang, biasanya ngasih duit nggak? Ngasih nggak, Pak? Minimal 200, 100, 300. Kan lumayan kan? Kalau yang manggil tiap hari, satu hari aja, satu orang, 30 hari, 30 orang, kali 200.000. Berapa dapat, Pak? Lebih gedein daripada ngojek kan? Tuh. Soal ekonomi. Orang-orang Yahudi, ulamanya juga gitu. Kalau seandainya dia keluar, nanti pengasukannya apa? Jadi yang orang dulu pernah bicara seperti itu. Makanya mereka ada pertentangan antara hati dan antara perbuatan. Maka turunlah ayat Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Atamurun dari amara ya'muru, anta ta'mur, antum ta'murun. Itu kalau belajar sorof tuh begitu. A-nya A istifham. Istifham itu yang artinya apakah. Tapi apakah ini tidak membutuhkan jawaban. Namanya nanti disebut dengan istifham taubih. Nanti dijelaskan di sini. Apakah engkau memerintahkan orang bil birri untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara engkau tansawna melupakan. Melupakan siapa? Anfusakum, diri kalian sendiri. Wa antum tatluna kitab, sementara engkau membacakan Alkitab, yaitu kitab Taurat. Afala ta'qilun. Apakah engkau tidak menggunakan akal kalian? Apakah engkau tidak berpikir? Nah, sekarang kita pahami apa sih yang ditafsirkan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kata Syekh Ali As-Sabuni, yukhatibullahu ahbaral yahudi fayaqulu lahum ala sabilit tafri wat tawbihi atamuruna an-nasa bil birri ay atad'una an-nasa ilal khairi wa ilal imani bi Muhammadin wa tansawna anfusakum ay tatrukunaha fala tu'minuna wa la taf'aluna al-khaira wa antum tasluna al-kitab ay hala kaunikum taqruna at-taurata wa fiha sifatun wa na'tu Muhammadin alaihi salam afala ta'qilun ay afala tabtinuna wa tabqahuna anna dhalika qabihun wa tarji'una anhu. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ayat ini itu yang menjadi khitabnya, yang menjadi audiensnya, yang menjadi target firmannya itu adalah ahbar al-Yahud, para rahib, para pendeta, para ulama Yahud. Fayaqulu lahum, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka ala sabilit tafri' wa tawbi. Tetapi perkataan itu dalam bentuk mengejek mereka, menyindir mereka. Apa kata Allah? Atamuruna an-nasa bil birri, apakah engkau memerintahkan atad'una an-nasa ilal khairi, untuk melakukan kebaikan, wa ilal imani bi Muhammadin. Apakah engkau memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, melakukan sedekah dan kebaikan lain, dan memerintahkan mereka untuk iman kepada Muhammad. Itu dua. Jadi khair wal iman. Yang disebut dengan khair, orang-orang Yahudi itu suruh kita banyak sedekah. Orang-orang Yahudi.
Kira-kira sedekah bagus nggak Pak? Bagus. Wa ilal iman, untuk beriman kepada Muhammad, bagus nggak? Bagus tuh konsepnya. Tetapi mereka itu melupakan diri mereka sendiri. Wa tansawna anfusakum ay tasrukunaha, yaitu meninggalkannya. Fala tu'minu, tidak beriman kepada Nabi, wala taf'alunal khair, tapi tidak pula melakukan kebaikan. Wa antum taslunal kitab, engkau membaca Alkitab. Apa itu Alkitab? At-Taurat. Yang di dalam kitab Taurat itu dijelaskan sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan jelaskan. Yang pertama, yang perlu kita pahami adalah terkait dengan persoalan Alkitab Taurat. Ini kitab Taurat ini Pak, ini salah satu kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, tetapi materi yang ada di dalam kitab Taurat itu cuma 10 aja. 10 ajaran. Maka disebut dengan 10 Commandment. Apa tuh 10 Commandment? 10 perjanjian dengan Tuhan. Jadi 10. Yang 10 itu berisi tentang perintah dan larangan. Cuma 10 aja, tapi bermasalah orang Yahudi. Kalau kita banyak nggak Pak? Banyak kita tuh aturan-aturan dan larangan. Banyak banget. Orang Yahudi cuma dilarang dan diperintahkan 10. Yang pertama, perintah mentauhidkan Allah, menghormati orang tua, dan menyucikan hari Sabtu. Itu perintahnya. Yang pertama, suruh beriman kepada Allah, mengesahkan, jangan menyekutukan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ini konsep Islam semua itu. Yang ketiga, ini berbeda dengan Islam, menyucikan hari Sabtu. Karena orang-orang Yahudi itu menjadikan Sabtu sebagai hari sucinya. Hari di mana mereka enggak melakukan pekerjaan, tapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumus Sabt. Kenapa? Yaumus Sabt itu adalah hari istirahat. Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta dalam sittati ayyam, 6 hari. Nah, setelah selesai lalu kemudian istirahat, Yaumus Sabt. Maka diambil sebagai syariat, kalau hari Sabtu Anda jangan bekerja, Anda jangan melakukan perbuatan-perbuatan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama, orang-orang Yahudi itu dulu kerjanya apa? Nelayan, mancing. Allah beri ujian, setiap hari Sabtu ikannya banyak Pak. Bayangkan, ikannya nongol, nantangin orang Yahudi. Nongol itu Pak. Coba kalau Bapak biasa mancing nggak ada ikannya, pas hari di mana dilarang mancing ada ikannya, nongol kita satu ngasih lihat mukanya itu. Kira-kira gimana perasaan Pak? Kurang ajar nih ikan nih. Kalau kita cari nggak ada, pas kita dilarang cari dia muncul. Nah, muncullah kelicikan orang Yahudi. Hari Jumatnya dia sudah bikin itu Pak. Dibikin apa itu? Dibikin jala-jala di situ. Jadi pas nanti hari Sabtu berhenti, pas hari Minggunya baru diambil. Udah dapat kan? Nah, akhirnya orang-orang Yahudi itu karena melanggar perjanjian itu banyak dilaknat dan diubah menjadi kera dan babi. Qiradatan wa khanazir. Menjadi kera dan babi. Itu ajaran Taurat 3. Nah, larangannya banyak tuh, ada sekitar 7. Misalnya larangannya adalah jangan menyembah berhala, jangan membunuh manusia, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, dan jangan mengambil hak orang lain. Hampir sama semua dengan Islam, kecuali satu. Kalau kita, hari suci kita hari apa? Hari Jumat. Tetapi kita masih diperintahkan oleh Allah, kalau selesai sholat Jumat, fantashiru fil ard, wabtagu min fadlillah, wazkurullah, dan seterusnya. Jadi, hari Jumat, makanya banyak di sekolah-sekolah madrasah itu, liburnya hari apa? Hari Jumat. Di situ fokuslah ibadah. Nanti kalau sudah selesai Jumat, boleh kita berpencaran mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hari-hari yang memang disucikan oleh masing-masing umat beragama. Kalau orang Kristen hari apa Pak? Hari Minggu. Jadi masing-masing ada harinya. Wa antum taslunal kitab, engkau membaca Taurat, sementara Taurat itu di dalamnya disebut juga ada sifat Nabi Muhammad SAW
yang di dalam kitab Taurat ada juga sejenis ramalan petunjuk bahwa akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di kitab Injil juga sama, ada pernyataan meskipun tersirat akan datang Nabi terakhir. Tapi mereka ini mengetahui akan datangnya Nabi, tapi mereka menutup-nutupinya dan memodifikasinya. Penafsirannya dimodifikasi, diubah oleh para ulama-ulama Yahudi, baik ulama-ulama Yahudi ataupun ulama-ulama atau pendeta-pendeta Nasrani. Afala ta'qilun. Di sini disebutkan, apakah kalian tidak menggunakan akal? Di satu sisi memerintahkan kebaikan, di sisi lain bertentangan dengan kebaikan itu. Dianggap di dalam Al-Quran sebagai orang yang tidak menggunakan akal. Kenapa Allah mengatakan sebagai orang bodoh? Karena akal ini, Pak, ini syari. Jadi pembuat syariat, penentu syariat itu dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akal. Makanya akal itu sangat diagungkan oleh Allah, sangat dihormati oleh Allah. Akal. Kita pernah dengar mungkin cerita penciptaan akal itu. Jadi pada saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, Allah panggil akal, ya akal, taqaddam, maju ke depan. Akal tanpa berpikir panjang langsung maju, karena ini perintah Allah. Setelah itu ditanya, man anta wa man ana? Siapa kamu, siapa saya? Kata Allah. Apa kata akal? Anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu. Itu akal lo. Kalau akalnya sehat, pasti akan mengatakan demikian. Lalu Allah mengatakan, tidak ada satu makhluk yang aku ciptakan lebih mulia daripada engkau, wahai akal. Jadi akal ini adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diciptakan hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu. Ketika diciptakan hawa nafsu, Allah berkata kepada hawa nafsu, majulah engkau. Hawa nafsu diam aja, sombong dia, ngajakin berantem Allah. Akhirnya Allah tanya, man anta wa man ana? Siapa engkau, siapa saya? Apa kata hawa nafsu? Ana, anta. Berani bener nggak bersama Allah? Ente, ana, nggak ada hubungan sama sekali. Itu nafsu tuh. Allah siksa. Siksanya gimana? Siksanya itu dibakar di api neraka selama ratusan tahun. Setelah selesai disiksa, dimajukan lagi, ditanya, man anta wa man ana? Kita Pak kalau disiksa, Pak, setelah itu dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, pasti pertanyaan itu menyesuaikan dengan pertanyaan yang menanya. Biasanya begitu. Ini hawa nafsu enggak. Setelah dihadirkan kembali dan disiksa, ditanya dengan pertanyaan yang sama, man anta wa man ana? Siapa ente, siapa saya? Apa kata nafsu? Ente, ana. Masih begitu, Pak. Akhirnya Allah marah, diuji dengan rasa lapar 100 tahun. Kasih lapar. Setelah diuji dengan rasa lapar, dihadapkan kembali. Ditanya, man anta wa man ana? Apa kata nafsu? Ana abduka wa anta rabbi. Engkau Tuhanku, aku adalah hamba. Ternyata nafsu, Pak, diuji dengan rasa lapar, dia kalah. Makanya turunlah syariat puasa untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi akal dari awal memang sudah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu ketika kita ingin menetapkan hukum selain wahyu, maka sumber yang kedua adalah akal. Makanya akal dipakai nih, jangan didiemin aja, harus kritis. Itu namanya begitu. Kalau ada sesuatu pertanyakan. Supaya apa? Akal ini bermanfaat. Karena apa? Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah ulul albab, orang yang menggunakan akalnya dan menggunakan hati nurani. Maka di sini Allah menggunakan kalimat afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal dan hati nurani kalian? Anda perintahkan orang berbuat baik, sementara Anda malah bertentangan dengan apa yang Anda perintahkan. Nah, disinilah kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum. Di sini ada dimensi hukum, Pak. Apa pertanyaannya? Kira-kira bagaimana hukumnya seorang yang menyampaikan kebaikan, melarang kemaksiatan, tapi dia masih ngelakuin? Gimana hukumnya, Pak? Dia ceramah nih, para mubalik nih. Dia bilang, ittaqullah, bertakwalah kepada kalian kepada Allah. Para khatib tuh setiap
naik mimbar, apa yang dikatakan? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa takwa itu? Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Setelah khatib itu turun dari mimbar, ternyata dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tausiatnya atau wasiat yang disampaikan. Hukumnya gimana, Pak? Gimana tuh? Nah, ini berat nih bagi para ustadz, Pak. Jangan anggap ustadz itu enak, Pak. Maka mau jadi ustadz mikir-mikir tuh. Jadi mau balik mikir-mikir nih. Karena ada ayat ini nih. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan idealnya, ideal ya. Kalau ada ideal berarti ada yang kurang ideal. Ada yang disebut dengan al-afdol, ada yang disebut dengan al-mafdul. Jadi bahasanya itu harus dibedakan. Ada yang ideal, ada yang mendekati ideal. Yang idealnya adalah kalau orang memerintahkan orang berbuat baik, dia harus ngelakuin. Kalau orang misalnya memerintahkan orang untuk sholat duha, dia harus sudah sholat duha. Itu gitu idealnya. Maka bagi para pemuka agama itu harus telah memperbaiki diri dulu, baru kemudian menyampaikan kepada orang lain. Itu idealnya. Kenapa? Karena di dalam ayat Quran, orang-orang yang bertentangan antara perintah yang dia berikan dengan apa yang dia lakukan dianggap sebagai orang yang tidak punya akal. Kalau orang tidak punya akal, dua. Kalau enggak bodoh, dia gila. Dianggap seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sering dicaci maki dengan sebutan gila. Kenapa? Enggak ada akalnya. Enggak menggunakan nalar sehat. Berarti ini kalimat yang sangat buruk. Yang kedua, Allah murka betul tuh orang ngerintain orang lain sementara dia tidak melakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka benar. Engkau mengatakan sesuatu tetapi engkau tidak melakukannya. Berarti di sini ada dua ancaman, ada dua stempel yang diberikan oleh Allah. Yang pertama tidak berakal, berarti bodoh. Yang kedua, dia mendapatkan murka Allah. Maka menurut pendapat pertama, kalau ente jadi mubalik, jadi ulama, ente harus sudah mengamalkan itu. Kalau yang seperti ini diterapkan, paling mubalik cuma satu orang, Pak. Satu Jakarta. Kenapa? Memangnya gampang. Kita merintahin orang, tapi kita melakukan. Ada nggak orang yang 100% seperti itu? Belum tentu ada. Makanya susah dicari. Maka kemudian ada pendapat yang kedua. Apa? Pendapat yang kedua itu mengatakan, kata Imam An-Nawawi, la yustaratu fil amri wan nahi ayyakuna kamilal hal. Tidak disyaratkan bagi orang yang memerintahkan orang lain dan melarang orang lain harus sempurna dia. Mubtasilan ma ya'muru bi, dia melakukan apa yang diperintahkan, mujtaniban ma yanha'anhu, dia menjauhi apa yang dilarang. Tetapi di sini sebutkan bal alaihil amru, tapi wajib memerintahkan. Misalnya saya beri contoh, si A pencuri, Pak. Lalu kemudian anaknya mau mencuri, perlu dilarang nggak, Pak? Si A mencuri, punya anak B, B mau mencuri, Pak, saya mau mencuri, Pak. Si A larang nggak? Harus ngelarang nggak? Harus ngelarang. Padahal dia pencuri. Berarti memerintahkan orang untuk tidak melakukan keburukan itu wajib, meskipun kita masih ngelakuin. Misalnya saya, yang saya nggak ada, kalau saya beri contoh saya kan, si A lah, si B atau si C, dia sholatnya nggak tepat waktu, suka ngundur-ngundur. Lalu kemudian dia perintahin orang, ini kalau sholat tepat waktu, boleh nggak bilang gitu, Pak? Boleh. Karena kalau seandainya kita mencari orang yang 100% seperti itu susah. Makanya kata Imam An-Nawawi, imam dari Ahlussunnah wal Jamaah, dia mengatakan bal alaihil amru wa in kana mukhillan bima ya'muru bi. Dia wajib memerintahkan itu meskipun dia melanggar aturan itu. Artinya apa? Pendapat yang kedua ini lebih logis. Lebih logis. Kenapa? Karena berdakwah itu wajib. Meskipun kita 100% belum melakukan apa yang kita dakwahkan. Tapi kalau pakai pendapat yang pertama, itu ideal. Kenapa saya mengatakan ideal? Lebih bagus kalau kita merintahin orang sholat, kita sudah sholat.
Lebih bagus kalau kita merintahin orang untuk sholat tepat waktu, kita sudah sholat tepat waktu ke Nabi Muhammad SAW. Itu ideal. Makanya pernah Pak, itu ada satu hadis ya, cuma hadisnya panjang. Jadi kata Nabi itu, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Usama, dia berkata, aku mendengar Nabi pernah mengatakan nanti pada hari kiamat akan dihadirkan seorang yang kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Isi-isi perutnya pada keluar tuh, terburai. Hingga dia berputar-putar bagai seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin gilingnya. Lalu kemudian penduduk neraka berkumpul mengelilingi orang itu. Dia berkata, wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau seperti itu? Bukankah kamu dahulu adalah orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat munkar? Apa kata orang itu? Aku memang memerintahkan kalian agar berbuat kebaikan, tapi aku sendiri tidak melaksanakannya dan tidak melarang kalian berbuat munkar. Namun malah aku mengerjakan. Jadi ada hadis yang mengecam orang yang memerintahkan orang baik tapi tidak melaksanakan, melarang orang untuk tidak melakukan kejahatan, kebaikan, tetapi dia malah melakukan. Melarang orang mencuri, dia mencuri. Nah, kata Nabi akan seperti itu. Itu idealnya ya. Kalau kita nggak sampai yang ideal, kita kembali kepada pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi hukumnya ada dua. Jadi nanti Pak, kalau Bapak ketemu ada ustadz misalnya nyuruh orang berbuat baik, dia nggak berbuat baik, jangan disalahin juga Pak. Ustadz ini ngomong doang gede. Oh, kita disuruh sholat jamaah, dia sendiri nggak jamaah misalnya. Jangan Bapak buat begitu juga. Kenapa? Karena kewajiban dia untuk menyampaikan kebaikan. Tetapi dia tidak harus melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi idealnya dia melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, dapat dispensasi. Artinya apa? Ini bagus buat para mubalik juga. Yang kedua itu pendapat. Jadi kalau ada yang bilang, ente ini nyuruh orang, ente sendiri nggak ngelakuin. Kita bilang, lah kan ada dalilnya. Kan lumayan juga kan. Karena nggak semuanya orang bisa ideal. Itu yang pertama ya. Pesan Allah yang kedua dalam surat Al-Baqarah yang kita baca adalah wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu dari kata isti'anah. Isti'anah itu dari kata ana ya'unu aunan. Apa maksudnya? Ai utlubul ma'unata 'ala umurihum kulliha. Cari penolong terhadap semua urusan kalian. Apa penolongnya? Bis-sabri was-salah. Ini pesan moral Allah Subhanahu wa taala, cari penolong. Siapa penolong yang bisa menolong kita? Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah salat. Penting, Pak. Ini penting banget ini. Jadi kalau kita ingin hidup kita enak di dunia, maka dua penolong ini bisa menolong kita. Yang pertama sabar. Bagaimana caranya sabar bisa menolong kita? Sabar itu menahan diri, Pak. Al-imsak. Itu sabar tuh. Anda dicaci maki, Anda tidak membalas. Itu apa namanya? Sabar. Anda disuruh jangan makan dan minum bulan puasa, Anda tidak melakukan. Itu namanya apa? Sabar. Nah, sabar ini merupakan penolong yang paling efektif. Kenapa saya mengatakan efektif? Karena dia adalah salah satu metode mengendalikan diri. Itu sabar. Coba kalau kita tidak sabar, Pak, kita mungkin udah nggak ada, Pak. Kalau kita nggak sabar, kita mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Coba kita berada di rahim ibu kita. Berapa lama kita harus berada di situ, Pak? Berapa lama? Masih ingat nggak, Pak? Bapak berapa lama ada di perut ibu? Masih ingat? Kadang ingat. Berapa lama? 9 bulan. Itu kan ingat. Tapi masih ingat nggak? Waktu ada di dalam rahim, ada perjanjian dibuat oleh Allah kepada kita. Masih ingat nggak, Pak? Alastu bi rabbikum? Enggak, kita ingat. Padahal itu ada perjanjian. Nah, kita 9 bulan, Pak. Kalau kita nggak sabar, baru 1 bulan mau keluar, mati nggak kita, Pak? Baru 1 bulan nih, di dalam rahim kita. Nggak enak kalau di dalam perut, gelap. Saya mau keluar aja. Mati nggak, Bapak? Mati kalau keluar. 1 bulan, bayi, mati nggak? Mati, keguguran. Pas sudah 6 bulan mau keluar, mati nggak 6 bulan? Masih mati. Kalau 7 bulan, dianggap lahirnya prematur. Kalau orang lainnya prematur, banyak masalah itu. Jadi kita menunggu berapa lama? 9 bulan. Itu baru satu contoh.
9 bulan kita sabar menunggu, baru keluar ke dunia. Kalau kita nggak sabar, kita udah mati. Kalau tidak mati, mungkin ada banyak masalah. Benar nggak logikanya, Pak? Pas lahir bayi, kira-kira kita menunggu berapa tahun untuk masuk sekolah SD? Berapa tahun, Pak? 7 tahun. Saya mau masuk umur 1 tahun. Boleh nggak, Pak? Kira-kira bagaimana tuh? Nggak jadi masalah. 1 tahun masuk sekolah SD. Begitu seterusnya. Ini baru satu contoh kecil. Kalau sabar itu adalah salah satu mekanisme pengendalian diri kita. Itu dari soal hukum alamnya. Apalagi ini terkait dengan pengendalian emosi. Anda kalau marah, jangan marah itu diekspresikan, dilampiaskan kepada orang. Disuruh menahan marah. Orang yang menahan marah disebut dengan orang bertakwa. Wal kaziminal ghaiz. Bayangkan disebutkan. Dan masih banyak lain cerita-cerita bagaimana sabar itu bisa menjadi pengendali di dalam hidup kita. Kalau kita jadikan sabar sebagai penolong kita di dalam kehidupan di dunia ini, kita akan menjadi orang beruntung. Dagang nggak laku-laku. Sabar. Kalau seandainya kita nggak sabar, Pak, pergilah ke Jawa Timur, ke Kediri. Ngapain tuh, Pak? Nyari pesugihan. Nggak sabar tuh. Atau kita nggak sabar, kita nyuri. Ada barang orang lagi nganggur, nggak ada orangnya, ada kesempatan kita ambil. Nggak sabar kita dengan kehidupan kita. Maka kalau kita bisa sabar, kita akan jadi sukses. Semuanya dikendalikan oleh diri kita. Yang kedua, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wassalah, dengan salat. Kenapa? As-salatu imaduddin wa bis salatil lati hiya imaduddin. Kata Ali As-Sabuni, karena salat itu adalah fondasi agama. Wa innaha ay as-salat lakabiratun ay syaqatun saqilatun illa 'alal khashiin. Salat itu sesuatu yang berat kecuali orang yang khusyuk. Menjadikan salat sebagai penolong, salat seperti apa yang bisa nolong kita? Salat seperti apa, Pak? Yang bisa nolong kita. Apakah salat yang kita lakukan sekarang? Bukan. Tapi salat yang penuh dengan kekhusyuan. Salat yang penuh dengan kekhusyuan. Jadi salat yang bisa menolong kita itu salat yang khusyuk. Salat khusyuk bagaimana bisa menolong kita? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat ini menggunakan alif lam. Innas salata pakai alif lam. Kalau dalam nahwu namanya ma'rifah itu. Kalau enggak pakai alif lam namanya nakirah. Jadi pakai inna itu harfu taukid. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan buruk dan perbuatan munkar. Kalau kita salat, maka kita menjadi orang baik. Kalau menjadi orang baik, berarti punya karakter yang baik. Kalau punya karakter yang baik, maka kita akan menjadi orang sukses. Coba Bapak, saya berikan contoh. Bapak orangnya jujur banget. Jujur. Kalau orang jujur, dagang, Pak. Kira-kira disuka orang nggak Pak orang jujur? Disuka orang nggak jujur? Suka. Kalau dia dagang, dia nggak pernah mengurangi timbangan. Bahkan dia melebihkan timbangan. Itu orang jujur tuh. Kira-kira kalau kita pergi ke pasar, beli beras sama dia, beli 1 kilo, pas sampai rumah, 1 kilo pas atau lebih sedikit. Senang nggak kita? Senang. Kalau kita senang kepada orang itu, besok kalau beli beras di mana lagi, Pak? Situ lagi. Bukan cuma itu, kita bilang sama tetangga kita, Bu, nanti kalau ibu beli beras di situ aja tuh. Kenapa? Jujur, kadang-kadang kita dikasih bonus, dikasih kelebihan. Jadi orang itu nggak perlu marketing, Pak. Nggak perlu pakai iklan. Orang yang mengiklankan. Kenapa? Karena jujur. Kalau setiap orang diberitahu untuk beli ke dia, kira-kira untungnya banyak nggak? Banyak. Kalau untungnya banyak, dia akan hidupnya sukses. Nah sekarang ada orang nggak jujur dagang di pasar. Beli beras 1 kilo, pas sampai di rumah ditimbang, ternyata kurang dari 1 kilo. Kesel nggak dia? Besok datang lagi nggak? Nggak. Lalu bukan cuma itu, dia bilang ke tetangganya, kalau beli beras jangan sama itu tuh, dia curang orangnya. Kalau tetangga yang diberitahu itu lebih dari 1 sampai 10, nggak ada orang beli sama dia. Kalau berasnya nggak laku, rugi nggak dia?
rugi. Makanya jujur itu menjadi salah satu cara untuk mencapai sukses. Dan untuk menjadi orang jujur salah satunya adalah dengan sholat. Karena sholat mengajarkan tentang kejujuran. Sholat yang seperti apa? Sholat yang khusyuk. Maka kita diperintahkan sholat khusyuk. Gimana caranya? Ini penting nih Pak. Yang pertama, sebelum sholat itu persiapin dulu nih. Ini penting nih. Apa yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan itu adalah Anda harus memperhatikan makanan dan minuman Anda. Makanan dan minuman. Makanan seperti apa yang bisa membantu kita khusyuk dalam sholat kita? Makanan yang halal. Dan minuman yang halal, bukan yang diharamkan oleh Allah, baik zatnya maupun cara perolehan. Kenapa? Karena ada hubungan yang kuat antara makanan dan minuman dengan perilaku. Satu. Makanya di dalam Al-Quran diperintahkan kita, apa ayatnya itu Pak? Apa ayatnya? Untuk memakan makanan yang halal. Masih ingat ayatnya enggak? Wala tusrifu. Apalagi? Nggak ada yang hafal ya. Padahal kita biasanya makan yang halal dan thayyib. Nah, apa tuh ayatnya ada? Halalan thayyiban. Hah? Apa tuh? Kulu. Ustadz juga di belakang tuh. Jadi diperintahkan untuk makan yang halal dan yang bergizi. Itu perintah. Kenapa? Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan satu syariat, berarti ada manfaatnya. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan sholat, itu semua harus dibersihkan dulu pikiran kita tuh Pak. Makanya kita disunahkan mandi dulu supaya bersih itu. Jangan habis bekerja langsung kita sholat, tapi bersihkan dulu. Kemudian hal-hal yang mengganggu fokus kita harus kita hilangkan. Makanya orang kalau sholat Pak, itu dilihat Pak sajadahnya. Sajadahnya jangan terlalu banyak lukisan-lukisan. Sajadah itu, ini sajadah gambarnya Peter Pan. Ya itu bisa terpengaruh waktu kita mau sholat tuh ngeliatin Peter Pan, Ariel Noah, kan repot. Maka cari yang gambarnya tidak mempengaruhi konsentrasi ketika kita akan melaksanakan. Termasuk pakaian. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW itu dikasih satu sorban. Sorban itu ada rendak-rendaknya, manik-maniknya. Dikasih oleh seorang sahabat namanya Abu Jaham. Pas Nabi sholat, Nabi kurang fokus. Kenapa? Karena manik-manik dan rendah-rendah yang ada sorbannya mengganggu dia Pak. Mengganggu sekali. Jadi lagi sholat begini mengganggu nih. Akhirnya setelah selesai sholat dia bilang sama sahabatnya, ini kasih ke Abu Jaham lagi, kembalikan. Kenapa? Mengganggu saya itu. Termasuk Pak kalau Bapak ke masjid, jangan menggunakan sendal-sendal yang bagus yang baru diberi. Dari Bata misalnya yang baru tutup tuh. Punya dari Bata yang bagus. Anda sholat. Keingetan tuh sepatu. Ini sholat sepatu saya aman gak ya? Nah itu bahaya tuh Pak. Cari yang biasa-biasa aja. Hah? Karena kita pada saat ketika pakai sendal yang baru, sendal yang bagus dan mahal, itu kalau kita taruh kita kepikiran sekali. Kenapa? Manusiawi. Dan Nabi juga pernah begitu. Nabi dikasih sandal yang bagus. Nabi kepikiran itu dengan sandal itu, karena sandal itu bagus banget. Kepikiran sandal itu diserahin ke orang, ini ganggu sholat saya aja nih. Jadi harus diperhatikan. Yang kedua adalah pada saat sholat hati ini harus dihadirkan. Jadi bukan cuma sekedar gerakan ya. Kalau gerakan sih kita bisa, tapi bagaimana menghadirkan kita seakan-akan pada saat kita sholat kita itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang isi daripada sholat itu ajarannya, bacaannya itu komunikasi dengan Allah. Coba Bapak baca surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya apa sih? Nah, itu ada komunikasi. Kemudian kita tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruku dan sujud kita. Nah, kita hadirkan hati kita seakan-akan ketika kita sholat itu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Dalam sebuah hadis Nabi ada perkataan seperti itu, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat
Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara. Allah yang akan melihat kita. Jadi pada saat sholat, Pak, harus disetting ya, disetting pikiran kita. Kita nih di hadapan kita Allah ini, meskipun kita nggak lihat. Jadi disetting tuh pikiran kita, hati kita, seakan-akan kita sedang ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngomong sama Allah yang ciptain kita, kira-kira kita kondisi badan kita seperti apa, Pak? Bisa nggak bergerak-gerak begini? Begini tuh. Nggak mungkin, Pak. Adab, nggak ada adabnya. Kita pergi ke gubernur, Pak. Terus kita berpakaiannya nggak bagus. Terus kita punya gerakan itu bisa membuat suasana nggak bagus. Kira-kira gimana? Malu nggak kita? Malu. Baru gubernur. Termasuk kepada ulama kita datang. Kira-kira enak nggak, Pak, kalau kita terlalu banyak gerakan? Paling diam kita, mata kita nunduk. Nggak enak ngelihat ustadz kan? Misalnya orang-orang dulu tuh, santri-santri dulu gitu tuh. Kalau jalan ada ustadznya, dia sudah ngesot tuh berapa meter tuh. Kenapa? Nggak berani dia lihat wajah. Itu baru ustadz, Pak. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sholat, seakan-akan Allah ada depan kita, nggak mungkin kita mempunyai badan kita yang membuat gerakan-gerakan yang bisa membuat malu kita dan tidak adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya terjadi dialog dengan Allah pada saat ketika sholat, ini bisa membantu khusyuk. Kita harus pahami bacaan-bacaan sholat. Tuh, bacaan sholat. Bacaan sholat pakai bahasa apa, Pak? Arab. Berarti harus paham bahasa Arab. Berarti kita harus belajar bahasa Arab bagi yang masih punya waktu. Tapi bagi orang yang tidak punya waktu lagi untuk belajar bahasa Arab, maka yang perlu dipelajari adalah memahami bacaan-bacaan sholat. Misalnya apa? Tasbihnya, paham itu. Kalau ruku bacanya apa? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kita tahu tuh artinya. Itu minimal tuh. Gimana caranya? Kan ada buku panduan sholat tuh. Kita pahami, oh artinya ini nih. Subhana Maha Suci Allah. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Tuhanku yang maha besar dan puji kepada Allah. Itu pahami aja. Atau pada saat sujud pahami. Doa iftitah dipahami bacaannya, itu terjemahannya dipahami. Bacaan Al-Fatihah dipahami Pak artinya. Dari Alhamdulillah sampai Amin dipahami itu. Kita nggak perlu belajar bahasa Arab, tapi memahami bacaannya aja. Kenapa? Kalau suruh belajar bahasa Arab seperti pengaji Fahrudin setengah mati mencret-mencret ya. Belajar bahasa Arab kan? Umur sudah. Tetapi bagi yang masih punya waktu silakan belajar. Tapi bagi yang tidak punya waktu untuk belajar, pahami bacaan-bacaan sholat. Bisa dipahami nggak, Pak? Itu dipahami itu. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita menjadi khusyuk. Yang ketiga, yang berikutnya yang terakhir adalah memperpanjang ruku dan sujud. Jadi kalau kita sholat, Pak, tapi jangan sholat berjamaah ya. Sholat sendirian misalnya di rumah, kalau sholat tahajud, sholat witir atau sholat-sholat sunnah lain, untuk menambah kekhusyuan kita adalah italatur ruku was sujud. Perpanjang ruku dan sujud. Yang kedua, anggota badan kita itu jangan melakukan gerakan-gerakan yang tidak penting. Misalnya apa? Misalnya jangan jelajatan mata. Ini mata nih, mata Pak. Kalau sholat tuh jangan ngeliat kanan kiri tuh Pak. Tuh. Kira-kira batal nggak sih? Nggak batal. Yang batal kalau Bapak begini nih. Anggota badannya itu bergerak semua. Tapi kalau begini, tuh. Itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat, dan itu bisa membuat sholat kita menjadi bermasalah. Kenapa? Hukumnya makruh, tetapi itu bisa mengganggu terkait dengan kekhusyuan sholat. Termasuk mendongakkan kepala ke atas. Makanya di dalam fikih Imam Syafi'i, itu dimakruhkan kalau Anda sholat, Anda menoleh kanan kiri atau mendongakkan kepala Anda ke atas. Kenapa? Bisa mengganggu terkait dengan kekhusyuan sholat. Dan yang terakhir disebutkan di sini, siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu kata Allah adalah mereka yang meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah
dan mereka akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang khusyuk itu Pak, semua kehidupannya orientasinya Allah. Apa yang dilakukan itu untuk kepentingan Allah. Kenapa? Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kembalinya dia kepada Allah, dia tidak mau bekal, tidak membawa hati yang bersih. Karena cuma hati yang bersih inilah yang bisa membuat orang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti kata Allah, semua yang kita miliki nggak ada manfaat. Apakah itu harta atau anak? Tetapi yang bisa bermanfaat adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalbun yang bersih, hati yang bersih. Dan itulah orang-orang yang khusyuk. Untuk sampai khusyuk seperti itu, maka sholat kita benahi. Kenapa? Dia adalah fondasi agama kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Meskipun penjelasan masih banyak yang perlu kita jelaskan. Tetapi insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan mencoba masuk ke ayat lainnya. Dan insya Allah kita akan mencoba memahami ayat-ayat berikutnya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lil 'abidil wal faqih fil umuri wa maqatil huburi wa salatullah wa salamun على من يهدي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قرة المرام للعرب والأعجام يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وإننا أسرفنا وعلى الأخرى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا من كساب منا للمصطفى الرسول نوصى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عبادة الصد والحمد لله بالباقي والثناء والحمد لله في الباقي والثناء